Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini dalam renungan harian kita. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang saya berikan judul Yesus dalamku. Saya akan mulai dengan membacakan sebuah ayat bagi kita semua pagi hari ini yang diambil dari Galatia 2 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Jadi dalam Galatia tadi yang kita baca, ini adalah sebuah kalimat yang menurut saya cukup radikal gitu ya. Kalimat yang bilang bahwa menyatakan, mendeklarasikan bahwa hidup yang saat ini dimiliki oleh Rasul Paulus itu bukan miliknya sendiri lagi. Jadi ini bukan sekedar pernyataan iman biasa, tetapi ini menunjukkan penyerahan diri total dari seorang Rasul Paulus kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi segala pusat dari aktivitasnya, pikirannya, tujuan dari kehidupannya itu sudah tidak berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi tentang Allah. Bayangkan saudara kalau saudara ada seseorang yang menyelamatkan hidup saudara ya, misalnya dalam sebuah kebakaran saudara diselamatkan sehingga Anda bisa hidup, atau mungkin dalam kondisi kritis kemudian ada seseorang yang mendonorkan darahnya atau memberikan ginjalnya mungkin sehingga saudara bisa hidup. Apakah kita nggak merasa punya hutang sama orang yang memberikan semua bantuan itu? Sama dengan Yesus, Dia yang menyelamatkan kita dan mengeluarkan kita dari maut, dari kekalahan maut yang seharusnya kita ada di sana, tetapi sudah ditebus oleh Yesus dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita membayar hutang itu kepada Tuhan Yesus gitu? Maka sekarang apa yang Bapak Gembala ajarkan kepada kita mengenai kehidupan yang tunduk kepada Allah, itu adalah satu-satunya cara untuk kita bisa paling tidak menunjukkan itikat baik kita untuk menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kita. Sudah tidak lagi seharusnya pada saat kita hidup, kita yang menjadikan diri kita sebagai pusat dari kehidupan itu. Bukannya kita terus bilang, saya mau ini, saya butuh ini, saya perlu itu. Tetapi mulai mempertanyakan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan dalam kehidupan saya. Ketika saudara ada dalam posisi ini, mungkin akan ada banyak orang lagi yang menilai kayak, lu terlalu rohani lu. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Mau makan Tuhan, mau mandi Tuhan, mau pergi Tuhan, mau kerja Tuhan, mau liburan Tuhan, mau apapun Tuhan. Mungkin akan ada orang yang bilang bahwa Anda rohani, tetapi saudara, sayangnya kenyataannya memang seperti itu. Kalau kita bilang hidup kita bukan milik kita lagi dan kita tunduk kepada Allah, memang segala sesuatu dalam urusan kehidupan kita adalah tentang Tuhan. Saudara, kalau saudara sedang jatuh cinta, mencintai seseorang gitu ya, pasti saudara lagi ngapa-ngapain ingat dia. Lagi makan ingat dia, lagi tidur ingat dia, lagi belanja pun bisa ingat dia. Saudara lagi jalan-jalan ke mall, lewat tempat jual baju, saudara pasti akan bisa terpikir, wah ini kalau dia pakai kayaknya cocok gitu ya. Nah, feeling ini, perasaan ini bisa nggak ada di dalam diri kita, tapi buat Tuhan gitu. Kira-kira kalau kita ibadah gitu, Tuhan senang nggak ya? Kita melayani Tuhan senang gak ya? Waktu kita ada di dalam pekerjaan kita, berinteraksi dengan teman-teman kita, kira-kira Tuhan senang gak ya?
Jadi saudara, tidaklah berlebihan kalau kita bilang kehidupan kita dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Karena seharusnya memang kita sadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Lalu yang kedua, ketika kita lakukan ini tuh bukan soal, wah lo sok rohani dan lo mau sok jadi orang paling sempurna kali lo dalam dunia ini. Tidak, saudara. Tetapi ini tentang membentuk arah hati kita kepada siapa yang kita tuju dalam kehidupan kita. Kalau kita tentukan arah hati kita kepada Tuhan, maka memang hanya Dia yang menjadi fokus dalam kehidupan kita. Mungkin akan ada lagi yang banyak bilang, susah bener hidupnya kayak begitu. Emangnya bisa hidup suci sepanjang hari gak berbuat dosa? Mana ada orang di hidup ini dalam satu hari tidak berbuat dosa? Gak mungkin. Ya, bisa jadi memang seperti itu. Tetapi kalau kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, bukankah lebih banyak perbuatan baik yang akan keluar dari diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji atau perbuatan-perbuatan jahat? Maka hal itulah yang harus kita perbanyak dalam kehidupan kita. Memperbanyak perbuatan baik dimanapun kita berada. Karena perbuatan baik adalah buah dari kehidupan Kristus yang ada di dalam diri kita. Jadi, saudara jangan menyerah kalau memang saudara kerap kali jatuh kepada dosa karena saudara hidup di dalam daging. Tetapi itu bukanlah menjadi alasan untuk kita tetap berbuat dosa. Tetapi di samping itu semua, lakukanlah perbuatan baik yang banyak. Jangan lelah kita berbuat baik walaupun kita belum menjadi manusia paling sempurna. Dan ingat, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Dia mencari hati yang mau berubah, tunduk, taat, dan membuka dirinya kepada Tuhan. Memang hidup yang dipenuhi oleh Kristus itu bukan hidup yang populer. Dalam artian mungkin disukai oleh banyak orang karena kehidupan kita yang mungkin akan dinilai terlalu ketuhan. Tetapi itulah salib yang kita pikul agar menyatakan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya Engkau hidup di dalam diri kami. Engkau ada dalam diri kami dan Engkau nyata dalam hidup kami. Biarlah refleksi hidup kami, aplikasi hidup kami menyatakan Tuhan yang hidup dalam hidup kami, membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami dan kami percaya banyak orang akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya tutup dengan suatu quotes. Mother Teresa pernah berkata, God does not require that we be successful, only that we be faithful. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.